Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Agus ucapkan buat adik-adik semua, semoga adik-adik semua tetap sehat dan tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tidak kemana-mana, tetap di rumah. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, dan Kak Agus sungguh rindu kita sama-sama untuk mau memuji Tuhan karena Allah kita, Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Mari kita angkat pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Nah adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan belajar pada Guru Agung kita Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini boleh menghadap Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami rindu belajar tentang Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal hingga akhir pelajaran ini Tuhan. Dan memimpin kami hingga kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan segala syukur doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dengan tema kita, yaitu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa. Apa sih itu kemuliaan Bapa? Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Agus akan bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemudian kita juga buka di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan utama dari Allah menciptakan alam semesta adalah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah, adik-adik? Kemuliaan Allah itu adalah keberadaan Allah itu sendiri, yaitu hakikat dari sifatnya, luas pengaruhnya, pancaran kemegahannya, peragaan kuasanya, dan suasana kehadirannya. Nah, kemuliaan Allah itu adalah ekspresi dari kebaikan Allah itu sendiri. Di manakah kemuliaan Allah? Nah, kemuliaan Allah kita bisa lihat dari ciptaannya. Kita bisa melihat mulai dari yang paling kecil yang Tuhan ciptakan yang tidak bisa kita lihat, sampai yang paling besar, galaksi Bima Sakti yang sangat luas, bintang-bintang, matahari. Itu adalah ciptaannya yang memancarkan kemuliaan Allah. Seperti firman Tuhan katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, sepanjang sejarah Allah menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pertama kali Dia menyatakan kemuliaannya di Taman Eden. Kemudian kepada Musa, lalu di kemah suci, kemudian di bait suci, lalu melalui Yesus, dan sekarang melalui gereja. Dan kemuliaan Allah digambarkan seperti api yang menghanguskan, kemudian awan, gemuruh, asap, dan cahaya terang. Di surga kemuliaan Allah memberikan terang yang dibutuhkan. Alkitab berkata, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Kemuliaan Allah yang termulia kita bisa lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia terang dunia, yaitu menjelaskan sifat Allah. Karena Yesus kita bisa jadi mengenal Allah yang sebenarnya. Firman Tuhan katakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kemuliaan Allah itu bisa kita lihat di dalam alam semesta ini. Ada dua ciptaan Allah yang gagal menyatakan kemuliaan Allah. Yang pertama, si Lucifer dan para pengikutnya. Dan yang kedua adalah manusia. Karena manusia jatuh di dalam dosa melalui Adam. Dan dosa pada dasarnya gagal memberikan kemuliaan Allah. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang dapat memberikan kepada Allah kemuliaan yang layak, yang Allah layak terima, karena manusia sudah berdosa. Mereka adalah umatku sendiri, katakan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Firman Tuhan katakan. Bagaimana kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku
untuk melakukannya. Nah, Yesus memuliakan Allah dengan cara menyelesaikan pekerjaannya yang Allah tujukan kepada Tuhan Yesus melalui kehendaknya supaya Tuhan Yesus lakukan supaya kita selamat. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan itu dengan setia, bahkan sampai dikatakan sampai taat, sampai mati di kayu salib. Itu adalah karya yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan manusia ditugaskan oleh Allah untuk memuliakan Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuannya. Jadi Allah ingin manusia memuliakan Allah. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yang pertama adalah kita menyembah Dia. Nah, menyembah Dia bukan hanya kita dengan memuji, bernyanyi, tapi kita menyembah Dia dengan cara bagaimana kita hidup. Kita berperilaku dengan cara memuliakan Allah. Kemudian memuliakan Allah yang kedua dengan cara mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Nah, kita dilahirkan sebagai keluarga Allah. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kita satu sama lain membuktikan bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Dan Paulus berkata, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Dengan demikian Allah akan dimuliakan. Jadi kita harus mengasihi saudara kita seiman, maka Allah akan dimuliakan. Kemudian yang ketiga, kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan cara menjadi seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Begitu kita dilahirkan sebagai keluarga Allah, Allah ingin kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Rohani kita menjadi dewasa. Apa itu kedewasaan rohani? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara pola pikir kita berubah seperti Tuhan Yesus, perasaan kita dan tingkah laku kita. Semakin berkembang karakter kita, semakin dewasa rohani kita, kita akan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena roh Tuhan bekerja di dalam kita, maka kita makin lama makin serupa dengan Dia dan makin mencerminkan kemuliaannya. Kemudian yang berikut, kita mendatangkan kemuliaan Allah dengan cara melayani orang lain dengan karunia-karunia kita. Nah, Allah menciptakan kita tuh begitu unik dengan talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa bermain musik. Macam-macam Allah menciptakan kita dengan karunia yang berbeda-beda dan tidak sama. Dan Allah ingin memakai talenta kita itu untuk memuliakan Allah. Kita melayani Allah dan juga melayani orang lain. Allah, firman Tuhan katakan, Allah telah memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Aneka ragam karunia rohani yang Ia miliki. Gunakanlah karunia-karunia itu dengan baik agar kemurahan Allah dapat mengalir melalui kita. Kemudian kita dapat juga mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan memberitakan kepada orang lain tentang Dia. Artinya kita bersaksi. Kita bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bersaksi kepada orang lain yang belum menerima Tuhan Yesus supaya mereka boleh memiliki Kristus, supaya mereka diselamatkan. Itu adalah keinginan dan tujuan yang Allah inginkan di dalam hidup kita, yaitu kita bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sehingga pada akhirnya Allah dimuliakan. Firman Tuhan katakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab
Untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum disalib dia berkata seperti ini, Bapa, muliakanlah namamu. Jadi dalam saat-saat terakhir Tuhan Yesus dia berkata bahwa dia ingin sekali memuliakan Bapa di dalam hidupnya. Dan pada saat dia disalib, dia mengatakan, Bapa, muliakanlah namamu. Jadi adik-adik yang terkasih, mari kita muliakan Bapa, muliakan Tuhan kita, muliakan Allah kita. Dengan cara yang seperti tadi Kak Agus katakan, kita mengasihi orang lain, kita melayani orang lain, dan kita juga memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sehingga pada akhirnya Allah kita dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Nah adik-adik, kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita bukan hanya mendengar, tapi melakukannya di dalam hidup kita. Kita boleh memuliakan Allah kita lewat kita bersaksi, melayani Tuhan, melayani sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami, dalam masa muda ini. Kami boleh melayani Engkau Tuhan, kami boleh melayani sesama kami boleh bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Engkau yang akan menjadi juru selamat buat orang-orang yang belum diselamatkan. Ketika kami bersaksi, mereka boleh menerima Engkau, sehingga pada akhirnya Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati hidup kami, pakai kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Kami berdoa dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.